Berjumpa lagi dengan musuh yang sampai sekarang belum bisa ditaklukkan, membuat Shin Tae-yong harus menentukan pilihan, maukah dia mengeluarkan semua prank terbaiknya, atau selamanya tercatat gagal untuk mengalahkan Park Hang-seo. Dan ternyata Shin Tae-yong memilih untuk mengeluarkan semua prank terbaiknya. Dia langsung menebar prank pertama lewat media massa, dengan berjanji jika timnas Indonesia untuk laga kali ini akan bermain menyerang. Dia menegaskan Garuda Muda akan bermain normal, seperti laga-laga di fase grup sebelumnya. Tapi apakah akhirnya timnas Indonesia memang bermain lebih menyerang? Ternyata jawabannya tidak. Di babak pertama catatan statistik menunjukkan jika Vietnam jauh lebih dominan dengan 66% penguasaan bola. Sedangkan Garuda Muda sendiri hanya 34% aja. Yang juga keren dari tipuan pertama ini, sepertinya memang dibuat untuk menyembunyikan prank kedua yang sudah disiapkannya. Dengan hanya membawa 4 back tengah, dan juga di laga fase grup selalu bermain dengan skema 2 back tengah aja, Shin Tae-yong tiba-tiba kali ini mengganti formasi dengan memakai 3 back. Kapten Fahrudin kali ini akan ditemani oleh Jordi Amat dan juga back muda Persebaya, Rizky Ridho, dan hanya menyisakan Hansa Muyama aja di bangku cadangan. Tipuan pergantian formasi ini ternyata memang gagal dibaca oleh Park Hang-seo, tapi seberapa efektifkah hasilnya? Ternyata memang di lapangan sangatlah efektif. Dengan memakai 3 back, Garuda Muda selalu punya pemain untuk menutup para penyerang Vietnam yang sering turun untuk menjemput bola. Seperti aksi yang dilakukan Jordi Amat dengan terus menempel striker Vietnam, bahkan mengikutinya ke area tengah, sehingga gak bisa balik badan. Prank ini membuat serangan Vietnam sangat jarang bisa ke depan. Prank kedua ini dilanjutkan oleh Shin Tae-yong dengan prank ketiga, yaitu menjepit serangan Vietnam di area samping. Dia meminta 2 pemain sayap, yaitu Marcelino Ferdinand dan Yaakob Sayuri, untuk mengawali posisi agak ke tengah, guna membantu Dendi Sulistiawan menutup 2 pemain tengah Vietnam dulu. Ketika bola sampai ke stopper Vietnam yang di samping, winger akan langsung melakukan pressing, bersamaan juga dengan Dendi naik menutup stopper Vietnam yang di tengah, guna memastikan bola akan selalu dialirkan ke area sayap. Di area samping ini jepitan langsung dilakukan, dan Vietnam sangat sering akhirnya kehilangan bola. Keberhasilan menahan serangan Vietnam memang sesuatu yang bagus, tapi Shin Tae-yong pastinya sadar jika tantangan tersulit adalah bagaimana untuk membobol gawang Vietnam yang sampai semifinal ini masih perawan. Dia menyiapkan prank keempat, yaitu dengan menurunkan komposisi penyerang yang benar-benar baru. Nama-nama reguler seperti Witan Sulaiman, atau juga si Kelok 9 Egy Maulana Fikri, sekarang diparkir dulu. Tentu gunanya agar Park Hang-seo gak terlalu mudah untuk membuat antisipasi. Lalu apakah memang bisa Park Hang-seo dibuat bingung dengan menurunkan pemain-pemain baru? Ternyata bisa, karena berulang kali kerja sama Marcelino, Dendi dan Sayuri gak terantisipasi untuk menembus pertahanan Vietnam, walau peluangnya belum juga bisa diselesaikan dengan baik. Shin Tae-yong langsung melanjutkan dengan prank kelima, yaitu lebih memilih menurunkan Rahmat Irianto daripada Ricky Kambuaya untuk mengisi lini tengah. Rupanya dia ingin memaksimalkan skill umpan chip akurat Irianto untuk melompati garis pertahanan Vietnam yang tinggi. Nanti skill Irianto ini akan dikombinasikan dengan Jordi Amat yang juga memiliki skill yang sama. Jika penyerang Vietnam memutuskan untuk lebih menutup area tengah, Jordi Amat akan relatif bebas dan bisa punya waktu untuk memberikan umpan chip akurat ke depan. Jika penyerang Vietnam memutuskan untuk menutup back Indonesia, maka Irianto yang akan sedikit lebih bebas, dan dia yang akan melakukan umpan chip ke belakang back Vietnam. Maklok tadi, kini ada maskot dan Vietnam jadi sangat kebingungan bagaimana untuk menghentikan umpan chip ini, namun memang sayangnya efektivitas penyelesaian akhir Garuda Muda masih belum membaik. Di babak kedua, ternyata berganti Park Hang-seo yang memerondong dengan prank baru. Tapi kali ini dia memilih 3 prank yang merusak permainan timnya sendiri, namun tentunya ditujukan untuk merusak permainan Garuda Muda juga. Prank baru pertama Park Hang-seo yaitu dengan gak lagi bermain rapi memakai bola bawah. Sekarang dia menempatkan 3 pemain yang tinggi besar,
kemudian memberi bola langsung ke depan. Sepertinya ini solusi dari mandeknya serangan Vietnam gara-gara prank Sintayong, tapi memang tetap gak terlalu efektif. Prank baru kedua adalah dengan meminta garis pertahanannya untuk lebih turun guna mengantisipasi umpan chip Indonesia. Prank yang ini cukup sukses untuk menghentikan gelombang peluang Indonesia untuk gak terjadi lagi. Sedangkan prank ketiga adalah dengan membuat banyak sekali pelanggaran, terutama di depan area yang dekat dengan bangku cadangan Vietnam sendiri. Mereka melakukannya di area ini karena di sini Vietnam bisa mengintimidasi wasit dengan ofisial Vietnam yang sangat agresif. Vietnam pun akhirnya lolos dari banyak kartu kuning dan kartu merah, dan mereka juga sukses merusak permainan Garuda Muda di babak kedua ini. Yang agak disayangkan, Sintayong ternyata gak melakukan perubahan apapun untuk merespon prank kotor Park Hang-seo ini.